Selamat datang teman-teman di channel biliar kesayangan kita semua, Biliar Sports Media, dan kembali lagi bersama gua JK. Buat teman-teman yang warga Jogja pasti udah tahu sekarang gua lagi ada di mana. Betul, gua lagi ada di Mile Billiards Jogja. Jadi yang belum tahu, Mile Billiards Jogja ini lokasinya ada di Lipo Plaza Jogja, tepatnya di lantai LG. Nah, patokannya itu kalau kalian masuk dari lobi utama nih, yang sebelah Rumah Sakit Siloam, itu ada Kopi Kenangan, sebelahnya itu ada eskalator turun aja. Di situ kalian bakal langsung lihat Mile Billiards yang gede banget, Mile Billiards Jogja. Nah, hari ini ada yang spesial teman-teman. Hari ini sebenarnya kita kedatangan salah satu legenda di dunia biliar. Dan beliau ini lahirnya asli dari Jepang. Cuman udah puluhan tahun tinggal di Indonesia, di Yogyakarta. Namanya adalah Om Junarto Kosugi. Nah, buat teman-teman ada yang tahu nggak nih? Junarto Kosugi. Nama aslinya kalau dari Instagramnya sih, gua bacanya Junichi Kosugi, nama Jepangnya. Cuman kalau di Indonesia jadi Junarto Kosugi. Nah, hari ini gua pengen nge-review apa aja sih stick yang dia bawa. Biasanya untuk bermain dan berlatih, sticknya itu ternyata cukup unik dan jarang gue lihat nih. Walaupun brandnya sering ya, cuman tipenya itu jarang gue lihat. Nah, di depan gue ini udah ada stick play dan tas yang biasa beliau bawa-bawa nih. Cuman beliau orangnya nggak mau masuk ke kamera, jadi gue yang jelasin aja ya. Sekarang gue jelasin dari tasnya dulu. Kata beliau, ini tasnya adalah tas merek J Flowers. Nah, kalian belum pernah lihat kan tas merek J Flowers, tapi ada ukiran naganya seperti ini ya. Jadi ini kayaknya sih ini kulit asli ini. Ini kulit asli dan isinya bisa muat 4x8 alias 4 bat dan 8 shaft. Harganya tadi gua tanya itu sekitar 12 jutaan teman-teman. Jadi kalau kalian pengen beli ini, mungkin bisa langsung di website J Flowers-nya langsung. Ini detailnya yang gue suka adalah apa? Di sini kancingnya itu kayak modelan-modelan vintage gitu teman-teman. Jadi kayak ada tulisan JF-nya dan di kayak di emboss gitu ada tulisan JF-nya gitu. Keren banget. Belakangnya juga ini bukan gambar teman-teman. Ini timbul. Jadi kayak diukir lah ya, diukir atau ditempel-tempel, dan ini detailnya bener-bener keren banget teman-teman. Kalau gue lihat dari cara pengerjaannya, ini dibuat secara handmade atau secara tangan gitu ya. Karena masih kelihatan bentuk otentik dari pembuatan tangan gitu. Nah, coba kita buka dalamnya, kira-kira ada apa nih. Nah, untuk red slatingnya itu di samping. Bisa kalian bawa dari atas gini, bisa dari samping kayak gini. Kalian buka, isinya banyak banget teman-teman. Tuh, bisa muat 4x8 kalau kata beliau. Ini adalah bat jamnya. Kita bahas dari bat jamnya dulu ya sebelum masuk ke stick mainnya beliau. Jadi jamnya ini mungkin kalian udah tahu brandnya, cuman ini jarang dipakai sama orang-orang Indonesia. Jamnya ini dari Adam teman-teman. Adam, kalau di sini Adam Tengu, nggak tahu Tenggu, nggak tahu Tengu bacanya ya. Adam pokoknya. Ini buatan Jepang asli. Nah, ini adalah shaftnya teman-teman. Hup, hup, hup. Oke. Shaftnya dari kayu. Dan master tipnya ini tobu teman-teman. Kalau kita pasang kayak gini, ini jadi stick jam yang biasa beliau bawa-bawa kemana-mana. Nah, walaupun kayu ini jarang-jarang juga yang bisa dicopot nih extensionnya untuk stick jam ya. Gua sih jarang lihat stick jam sekarang yang kayu bisa dicopot. Memang ada, cuman beberapa ya. Ini adalah merek Adam. Oke, ini stick jam beliau. Coba kita lihat lagi ya, kira-kira ada apa lagi nih di sini. Coba. Yang di bagian sini sih udah nggak ada apa-apa lagi. Kita balik ke belakang. Pertama, gua lihat di sini adalah shaft karbon. Shaft karbon J Flowers, tapi ini bukan shaft main, ini adalah shaft break. Mungkin kalau kalian lihat stick break J Flowers gua itu sama persis ya. Cuman ternyata pas gua lihat ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau gua lihat ya, dari ferrule-nya ini beliau punya ini lebih panjang, warna hitam ferrule-nya. Kalau gua kira-kira sih, kayaknya ini adalah seri J Flowers JF Force yang awal-awal. Mungkin yang sekarang sudah berubah generasi ya. Tetap di bagian sininya rubber, sports rubber gitu, jadi enak digenggam.
secara berat sih mirip-mirip, tapi secara karakteristik shaft itu tadi gue coba ini sedikit berbeda dan kayaknya ini sedikit lebih kecil dibanding sama shaft carbon brake gue yang biasa gue pakai, walaupun tipenya sama ya. Nah, yang beda lagi dia udah ganti nih tipnya. Tipnya itu udah bukan bawaan lagi, tipnya adalah Tobu mereknya. Nah, kalian baru denger kan, mereknya Tobu. Jadi tip Tobu itulah tip untuk jam ataupun untuk brake asli dari Jepang, mereknya Tobu. Harganya itu kalau gue lihat di internet itu sekitar 200 sampai 300 ribuan, teman-teman. Beliau udah ganti nih. Nah, ini adalah stick brake JF Force. Oke, kita lihat lagi ada shaft apa di sini. Nah, ini ada shaft karbon lagi. Nah, ini baru shaft play. Ya, sekalian kita bahas dari stick play-nya. Kita mulai dari butt dulu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Dari yang beliau udah share ke gua, tipenya adalah, mungkin di Indonesia agak jarang ya, ini mereknya J-Flowers, teman-teman. Cuman gue baru pernah lihat untuk yang motif seperti ini ya. Ini adalah tipenya JF1K3 strip 01C. Nah, ini gue lihat di website J-Flowers-nya langsung. Harganya kalau di websitenya itu sekitar $2.200 ya. Mungkin sekitar hampir 40, nggak hampir 40 sih, sekitar 30-an mungkin ya. Sekitar 30-an, ya mungkin sekitar 34, 35 mungkin ya. Tergantung kursnya. Kalau di websitenya sih $2.200. Coba kita buka dan bahas dari batnya ya. Batnya dulu. Oke. Nah, kita mulai dari bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya ada tulisan J-Flowers. Terus ada apa ya ini ngomongnya, butt cap ya. Bagian butt cap nih sebelum grip itu ada detail inlay-nya. Dan stick ini adalah perpaduan berdasarkan websitenya ya. Ini perpaduan berdasarkan kombinasi antara rosewood, terus ada ebony, terus ada red brass juga. Dan untuk inlay-nya itu ada abalone, teman-teman. Nah, ini detail dari isi inlay-nya dan desainnya yang belum pernah gue lihat untuk brand J-Flowers, teman-teman. Jadi warna coklatnya ini asli warna kayu ya kalau gue lihat ya. Dan ulir-ulir kayunya itu benar-benar terlihat seperti kayu-kayu yang eksotis. Nah, dan desainnya itu bagian sininya itu kayak panah, teman-teman. Kayak panah, teman-teman. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panah, teman-teman, di sini. Detailnya. Terus ada kopernya kayaknya ya. Ada kopernya nggak? Coba gua lihat di websitenya ya. Oh, ada kombinasi juga sama kayu kokobolo ya, hardwood. Kokobolo hardwood namanya. Ini kombinasinya juga unik. Dan yang lebih uniknya lagi, gripnya itu dia kebagi dua. Nah, kebagi dua. Ada 2 section gitu. Ini dari kulit. Nah, terus kulitnya itu di-emboss, teman-teman. Biasa kalau kita lihat, biasa emboss kulit itu mungkin kulit gajah, kulit hiu, kulit biawak. Nah, ini desainnya namanya Harley Quinn pattern. Jadi dia isinya kayak diamond gitu, kotak-kotak. Nanti gue pasti kasih lihat detailnya. Dan di sini di setiap perbatasan grip dan kayunya itu ada ringnya, teman-teman. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ringnya ada 6, teman-teman ya. Dan di dalam ringnya itu juga ada inlay-nya. Ini benar-benar keren banget sih. Nah, ini kalau gua tanya tadi sama beliau, ini joinnya 3/8/10 ya. 3/8/10. Jadi mungkin mirip-mirip sama Musashi ya, kalau nggak salah ya. Nah, berikutnya kita memasuki shaft karbon dari stick play yang biasa beliau pakai ya. Ini shaft karbon ini mungkin kalian belum pernah dengar. Dan ternyata shaft karbon ini adalah shaft buatan beliau sendiri. Brandnya namanya Skywalker. Dan beliau juga udah ekspor ke Jepang. Dia menggunakan bahan karbon ini, bahan karbon dari Jepang asli. Dan teksturnya ini sedikit berbeda, teman-teman. Teksturnya sedikit berbeda dan bagian ferrulnya ini pas gue lihat ternyata ada bagian putihnya, ada bagian hitamnya. Ini juga unik. Beliau bikin untuk 2 ukuran ya, seperti Ignite.
Jadi ada yang 29 inci, ada lagi yang 30 inci. Kalau yang 29 inci itu bisa kalian dapatkan dengan harga 5 juta. Kalau yang 30 inci itu bisa dapatkan dengan harga 5 juta 500. Nah, bentuknya udah pro taper. Ya bener-bener kerasa kalau ini grade karbon yang premium ya. Jadi dari awal sampai sekitar kira-kira di bagian tengah sini nih. Nah, di bagian sini itu sama rata, teman-teman. Diameternya sama, baru dari sini ke belakang baru dia menggendut. Nah, kayak gitu. Nah, di bagian bawahnya juga, ini tuh dia semacam ditaruh plakat gitu, untuk mungkin ngambil feel dari kayu nih, teman-teman. Tadi pas gua pakai, dia padat dan mirip-mirip seperti kayu. Dan cukup powerful ya, cukup powerful, ngambil efeknya juga low deflection-nya berasa, teman-teman. Brandnya adalah Skywalker ya, jadi kalau kalian pengen cobain brand dari Skywalker ini yang beliau udah pakai, itu kalian bisa kontak langsung ke beliau, nomornya nanti gue tulis di layar. Bilang tahu dari Jason atau JK, bisa kalian bilang dari YouTube kalau kalian pengen nyoba brand dari Skywalker. Nah, kalau di Jepang itu beliau ngirim boxnya itu ada dua macam, ada yang tulisannya Jepang, ada lagi yang tulisannya Skywalker dalam bahasa Inggris, dalam huruf ya, bukan kanji Jepang gitu. Kalau di Jepang itu sekitar 60.000 yen kata dia, sekitar 60.000 yen itu berarti sekitar 7 juta rupiah kata beliau, karena mahal di pengirimannya. Nah, di Indonesia lebih murah karena ini produk lokal sendiri, produk beliau sendiri. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman isinya. Nah, master tipnya, tadi gue udah tanya, ternyata kalian juga pasti jarang ada yang pakai brandnya Brunswick. Kalau kalian tahu, Brunswick adalah brand meja biliar yang biasa di tempat-tempat yang cukup mahal, biasa pakai Brunswick. Ini master tipnya Brunswick, gue juga jujur baru tahu nih. Ini tingkat kekerasannya soft dengan diameter 12,5, teman-teman. Tadi pas gue coba bener-bener enak banget, lenturnya enak, kakunya enak, pas kalau di gua ya. Kalian bisa coba sendiri, brandnya adalah Skywalker. Dengan master tip Brunswick yang soft, bisa kalian sesuaikan dengan kecocokan kalian sendiri. Oke, teman-teman, kurang lebih kayak gitu isi tas dari Om Junarto Kosugi ya. Om Junarto Kosugi, pria asal Jepang yang sudah membela Indonesia di kancah internasional. Udah gitu, di PON yang terakhir beliau membela Papua, pernah juga membela Jawa Tengah katanya, sama membela DKI. Dan prestasinya bener-bener udah banyak banget sampai beliau nggak bisa ingat apa aja prestasi yang udah dia capai gitu ya. Oke, teman-teman, kalau suka konten kali ini klik tombol like. Habis itu komen kalian pengen nanya apa tentang Om Junarto, ataupun pengen nanya tentang stick yang mereka pakai, yang beliau pakai. Habis itu share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang tahu dengan stick ini, tipe ini, ada shaft yang terbaru, ternyata ada master tip yang jarang dipakai, stick jam juga jarang dipakai, tas J Flowers juga jarang kalian lihat. Habis itu klik lonceng notifikasi karena kedepannya pasti banyak konten-konten biliar menarik seperti ini lainnya. Habis itu klik tombol subscribe supaya kita semua sama-sama berkembang. Sekali lagi jangan sampai lupa ke Mile Billiards Jogja, lantai LG di Lipo Plaza Jogja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Adios.